Perkenalkan, nama saya Rizka Sabrina Berupranginangin dari kelas A dengan NPM 2009-127. Di sini saya akan menerangkan tentang materi dari RPP yang berjudul Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia. Pancasila pada hakikatnya adalah sekumpulan nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religi yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Ada 9 fungsi utama Pancasila, yaitu yang pertama Pancasila sebagai ideologi negara, dan kedua Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang keempat Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang kelima Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan keenam, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi bangsa Indonesia. Yang ketujuh, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Dan yang kedelapan, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Dan yang kesembilan, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Ini kita akan membahas tentang fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Apa yang dimaksud dari Pancasila sebagai pandangan hidup? Yaitu mari kita bahas bersama-sama. Adalah yang pertama, kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman di setiap hal yang kita lakukan. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup menjadi landasan moral kepedulian manusia sepanjang masa. Yang ketiga, pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila of life, pegangan hidup, pedoman hidup, dan pandangan dunia. Sehingga sikap kita sebagai warga negara Indonesia juga harus mencerminkan nilai-nilai yang ada pada setiap butir-butir Pancasila. Makna Pancasila sebagai pandangan hidup. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana arti dari sila pertama ini mengartikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan, dan kita atau seseorang berhak memeluk dan mentaati agama yang dipercayainya masing-masing tanpa adanya keterpaksaan dan keterkaitan atau dorongan dari orang lain. Memang jelas dari hati sendiri dan bukan dari keterpaksaan dari orang lain. Oleh karena itu, makna dari sila ini juga berarti kita perlu saling menghormati antar umat beragama sehingga tercapai kehidupan yang rukun, yang artinya setiap agama manusia itu berbeda-beda, dan oleh sebab itu sebagai kita makhluk yang beragama wajib menghormati teman yang beda agama antara kita tanpa mengurangi rasa kepedulian kita terhadap dia. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua ini dimaknai yaitu sebagai warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus saling menyayangi satu sama lain, yang artinya tidak ada pilih-pilih kasih antar yang satu dengan yang lain, bahwa kita semua adalah makhluk yang sama di mata Tuhan. Oleh sebab itu kita harus sesama manusia harus saling menghormati, menghargai, dan saling menyayangi, dan tidak ada keterbatasan atau perbedaan antara umat beragama atau antar ras atau antar golongan, bahwa kita adalah semua sama, semua satu di mata Tuhan, dan kita harus bersatu. Oleh sebabnya kita tidak boleh menghujat atau mengkucilkan antar umat yang lain, bahwa kita adalah memang sama. Kita harus menyayangi satu sama lain. Pada sila ketiga yaitu adalah persatuan Indonesia, yang dimana arti dari sila ketiga ini adalah kita harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan masing-masing.
kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Yang dimana arti dari poin-poin yang terdapat pada sila ketiga ini adalah yang pertama, kita harus mempunyai kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, dimana artinya kita sebagai warga negara Indonesia harus rela berkorban demi kepentingan bersama, kepentingan negara kita, tidak hanya mementingkan perorangan saja, tapi lebih mengutamakan adalah kepentingan bersama dan kepentingan negara yang kita cintai ini. Poin yang kedua adalah mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, yang dimana kita sebagai warga Indonesia harus benar-benar mencintai negara kita sendiri dan tanah air kita. Contohnya saja, kita mencintai alam kita dengan membersihkan lingkungan, menjaga kelestarian alam kita, dan tidak membuang sampah sembarangan, dan artinya kita juga tidak boleh menebang hutan secara sembarangan sehingga hewan satwa di dalam hutan menjadi ekosistem pertumbuhannya menjadi terganggu. Oleh sebab itu kita harus sebagai bangsa Indonesia harus benar-benar mencintai bangsa Indonesia dan tanah air kita ini. Dan yang ketiga, kita harus bangga pada negara kita, yang artinya di sini kita harus bangga dengan negara kita sendiri, yaitu di mana negara kita adalah negara kepulauan, negara yang dimana hasil alamnya yang begitu melimpah, dan kita harus bangga akan hal itu. Kita tidak boleh merendah pada negara kita sendiri, kita harus mengembangkan dari negara kita. Kita harus menjaga kelestarian dan keasrian alam kita dengan cara melestarikan alam dan melestarikan pepohonan serta tidak menebangi hutan sembarangan, sehingga persatuan Indonesia pun tercapai dan terpenuhi. Dan sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengajak kita untuk tidak memaksakan kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain, yang dimana artinya bahwa sila keempat ini kita tidak boleh memaksakan kehendak orang lain yang tidak diinginkannya. Kita harus menghargai apa keputusan yang sudah diambilnya, dan kita juga harus mengutamakan negara kita, di mana kita harus lebih bertuju pada kepentingan negara kita sendiri, bukan kepentingan kepribadian kita, dan kita harus peduli terhadap orang lain, kepentingan orang lain, sehingga sila keempat ini pun dapat terwujud di kehidupan kita. Tidak hanya kepentingan kita sendiri yang kita pedulikan, tapi tolonglah pentingkan juga kepentingan orang lain, dan terutama untuk negara kita sendiri, supaya negara kita ini semakin maju dan orang-orang di dalamnya pun semakin bagus. Dan sila terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana makna dari sila kelima ini adalah mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong dan selalu bersikap adil terhadap orang lain, yang dimana poin pertama adalah perbuatan luhur, dimana kita di sini berbuat sesuatu atau mengucapkan sesuatu, hendaknya lah kita mengucapkan atau berbuat tersebut dengan norma-norma dan peraturan yang ada, dan kita tidak semena-mena dalam melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu dengan sesuka hati kita saja. Yang kedua adalah gotong royong, yang dimana setiap lingkungan pasti mempunyai suatu warga negaraan sendiri, atau mungkin lebih jelasnya adalah kepala desa, seperti itu. Dengan adanya kita bergotong royong, ketika ada misalnya pembersihan lingkungan, hendaknya lah kita turun tangan atau ikut campur dalam gotong royong tersebut, sehingga pekerjaan dalam membersihkan lingkungan pun akan cepat selesai. Kita tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita adalah manusia, kita hidup bergantungan dengan orang lain, yang artinya jika kita bergotong royong, saling membantu, pekerjaan itu akan cepat selesai. Dan poin yang ketiga adalah selalu bersikap adil, yang arti di mana kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain, di mana kita di sini harus bersikap adil meskipun contohnya diri kita salah, tidak boleh dibenarkan bila memang benar-benar salah. Haruslah mengikuti norma dan peraturan yang sudah ada, dan kita harus bersikap adil.
dan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan. Contohnya, ada suatu kemalingan di kampung kita. Kita tidak boleh main hakim sendiri, kita harus menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan. Contohnya mungkin kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib dan pihak yang berwajib akan mengkoordinir apa yang sebenarnya telah terjadi dan biarlah pihak yang berwajib, contohnya polisi, memberikan hukuman terhadap orang tersebut sehingga kita tidak boleh main semena-mena dan kita pun ikut berpartisipasi dan kita harus bersikap adil sehingga terwujudlah sila kelima ini. Yang pemaparan dari saya, lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Bila ada kata yang kurang mengenan di hati Anda, saya mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu. Sekian dan terima kasih.